Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, semenjak beberapa tahun terakhir, donghua semakin banyak diproduksi, yang tentunya grafik serta visualnya yang semakin nyata. Namun ada juga nih beberapa donghua yang grafisnya lumayan, namun jarang diketahui. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas 10 rekomendasi donghua yang jarang diketahui banyak orang nih guys. Ya, kalau veteran sih pasti udah tahu guys. Dan kalau video ini rame guys, mungkin kita akan lanjut untuk part selanjutnya. Oke, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, The Legend of King, menceritakan ditetapkan selama dinasti Qing di Tiongkok kuno. Seorang pembunuh pemberani mencoba membunuh kekaisaran untuk menyelamatkan tanah airnya. Namun, pembunuh itu gagal dan sebagai pembalasan, kaisar mengirim pasukannya untuk membunuh putranya yang berusia 8 tahun. Di sini, seorang pendekar pedang yang sangat terampil mengintervensi dan menyelamatkan bocah itu. Setelah melarikan diri dari pasukan kaisar, mereka memulai perjalanan untuk mengubah takdir kekaisaran sambil bertemu dengan beberapa teman serta musuh di sepanjang jalan. Yang kedua, Portrait of Jiang Hu, menceritakan Niang Yang Xio datang dari dunia paralel untuk menyelamatkan cinta sejatinya yang terbunuh di dimensi lain. Ia harus menemukan pembunuh yang memiliki tanda di pahanya sebelum terlambat. Jika cintanya terbunuh di dunia itu sekali lagi, dia akan benar-benar pergi untuk selamanya. Disinilah dia harus berurusan dengan berbagai geng, dengan bantuan kekuatan yang baru diperoleh yang dapat menghentikan waktu guys. Yang ketiga, Knight on Debris. Di dunia masa depan, penjelajah manusia terhadap alam semesta telah memasuki era yang makmur. Di sini masinis Chenmo awalnya mengira dia akan berhasil mencapai dunia baru dengan pesawat ruang angkasa antar bintangnya. Tanpa diduga, ketika ia bangun, ia telah berada di tanah liar, dan tanah liar telah menjadi hangus. Rekan satu timnya pun berubah menjadi monster boneka yang menakutkan. Di sini Sengmo tidak tahu bahwa selama beberapa ratus tahun tertidur di kamar asrama, manusia telah membentuk federasi antar bintang, dan tanah liar telah menjadi jurang maut. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya mungkin datang di benak Chengmo. Namun, Chengmo pun menghiraukannya, dan di sini ia memperbaiki 4 asisten robot dengan kepribadian yang berbeda dan fungsi yang berbeda pula. Dengan bantuan mereka, Shenmue bersiap untuk kembali ke bumi. Namun, seorang wanita asing muncul dan benar-benar mengganggu rencana kepulangannya. Yang keempat, Great King of the Tomb. Legenda mengatakan bahwa Lo Wuxi membantu Li Si membangun makam Kaisar Qing pertama dan diberi nama Raja Makam. Keturunan para murid membangun makam yang indah serta aneh untuk keluarga kerajaan bangsawan dengan orang-orang yang ahli. Ia mengirim orang untuk menjaga mereka dari generasi ke generasi. Di antara mereka, 9 makam besar dihormati sebagai raja dari raja-raja makam, dan mereka dikatakan tidak terjamah selama ribuan tahun dan tidak dapat dihancurkan untuk selama-lamanya. Setelah kematian Lo Wuxi, dikatakan bahwa Raja Makam terletak di murid tertuanya yang bernama Murong Xiu, yang menyebabkan ketidakpuasan di antara keturunan keluarga Luo. Nah, kedua keluarga setuju di depan kaisar bahwa jika mereka memecahkan 9 makam aneh, mereka akan berinkarnasi sebagai Raja Makam. Yang kelima, The Temptation of a Cat Demon, menceritakan setan kucing dengan kepribadian ganda yang berinkarnasi dengan ingatan kehidupan masa lalunya. Dan masa lalunya ia ingin membalas dendam pada kekasih masa lalunya. Tetapi setelah bertemu dengannya, ia menemukan dirinya sekali lagi jatuh cinta kepadanya. Nah, karakter utama wanita tanpa prinsip moral antara pria arogan serta pantang menyerah, dan juga Raja Iblis yang menawan yang tak pernah acuh kepadanya. Di sini kita akan melihat perjalanan wanita ini untuk memilih siapa yang menjadi pasangannya. Yang keenam, Romance of Three Kingdom, adaptasi 3D dari novel Cina klasik Luo Guangzhong yang hidup pada zaman yang mencakup mulai dari akhir dinasti Yuan sampai dengan awal dinasti Ming.
Ini menceritakan tentang pertempuran antara tiga kerajaan Wei, Su dan Wu yang berlangsung selama 100 tahun sekitar 184 sampai dengan 280 sesudah Masehi. Nah, Luo Guangzhong menggunakan banyak nama tokoh yang realistis seperti Zhuge Liang, penasehat militer yang bijaksana dan imajinatif, serta Perdana Menteri Kerajaan Shu, yaitu Cao Cao, yang licik, dan pendiri Kerajaan Wei yang selalu curiga yang bernama Guang Yu, jenderal pemberani dan setia, dan juga Zhang Fei yang merupakan jenderal pemberani namun sembrono, dan banyak lagi guys tokoh-tokoh realistis yang ada di dalamnya. Yang ketujuh, Dead Rewind Playback menceritakan seorang pemuda bernama Wei yang bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri setelah kehilangan semua ingatannya. Nah, suatu hari dalam sebuah kecelakaan, entah bagaimana dia memperoleh kemampuan yang dengannya dia dapat melihat ingatan orang yang sudah mati. Nah, disinilah awal ia melihat serangkaian peristiwa yang datang tepat setelah itu membuatnya sadar bahwa dia telah terlibat dalam konspirasi yang dirancang dengan sangat baik. Nah, disinilah masa lalunya juga secara bertahap akan terungkap. Yang kedelapan, The Invasion of Awakening menggambarkan pertempuran bertahan hidup yang kejam antara manusia dan kecerdasan buatan. Di era teknologi adalah raja di masa depan. Manusia dikalahkan oleh kecerdasan buatan yang kuat serta terinfeksi dan hilangnya kesadaran yang disebabkan oleh eksperimen yang gagal. Sejumlah orang yang selamat tinggal di seluruh penjuru dunia, bersaing untuk mendapatkan bahan bertahan hidup yang tersisa sebelum bencana. Saat itu bumi tandus dan masam serta yang lainnya memulai jalan perlawanan untuk bertahan hidup. Tetapi kecelakaan sedang terjadi selama perjalanan berdarah itu, dan ceritanya berputar di sekitar persaingan energi, menyoroti perselisihan kepentingan rasial, serta menjangkau dimensi ruang dan waktu. Yang kesembilan, Watch Desi Strategi menceritakan kisah Kutu Guo mengusir raksasa Arktik untuk menyerang Shuang Yuangji, dan kekuatan utama Ji dikalahkan. Pada saat bahaya, klan Fei yang telah lama bersembunyi di belakang negara Ji mengambil kesempatan untuk berkolusi dengan musuh asing serta membuat gelombang, mencoba menghancurkan jalan biji-bijian di belakang pasukan Ji. Nah, petani Ji Kuang, yaitu pandai strategi busur dan anak panah yang bernama Taoist Ling Yao, pandai Taoisme, dan para kesatria lainnya, kisah berperang melawan musuh dengan kebencian yang sama, serta melindungi lingkungan dan orang-orang, bertarung dengan gagah berani, menggunakan keterampilan bertarung serta kecerdasan, dengan para penyihir dari negara secara bertahap mengubah situasinya. Yang terakhir atau yang ke-10, Dragon Disciple menceritakan di bawah bimbingan guru Sena Bela Diri Nasional yang bernama Tang Sicheng, seorang pemuda yang lemah namun saleh, memulai perjalanan Sena Bela Diri tradisionalnya. Di sini kita akan melihat bagaimana dia menjadi tak terkalahkan dan melampaui batasnya berkali-kali. Alami bagaimana seniman bela diri menghentikan konflik dengan Sena Bela Dirinya, menggunakan kebijakan untuk menaklukkan lawan, dan bagaimana mereka mempopulerkan kembali Sena Bela Diri tradisional sambil mempromosikan kebenaran guys. Nah, itu dia guys 10 rekomendasi Donghua yang mungkin jarang diketahui, yang tentunya memiliki MC yang overpower serta alur cerita yang menarik. Ya, semoga saja bisa menambahkan list Donghua yang mungkin belum kalian tonton guys. Dan kalau misalnya ini rame guys, mungkin kita akan buat untuk part selanjutnya. Dan coba guys, kalian yang sudah tonton atau yang belum, boleh kalian lempar ke kolom komentar guys, supaya kita tahu yang mana si sesepuh Donghua sebenarnya. Oke guys, video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.